Baik rekan-rekan, kita telah berada di tahap untuk menggambarkan diagram dari gaya-gaya dalam. Nah, sebelum kita menggambarkan diagram dari gaya-gaya dalam, kita harus membuat gambar strukturnya terlebih dahulu, lengkap dengan bentuk perletakan dan nama dari setiap titik A, C, D, B, E. Nah, jika telah selesai kita gambarkan strukturnya, maka baru bisa kita membuat diagram dari gaya-gaya dalam. Nah, gaya-gaya dalam itu kan ada gaya momen, ada gaya lintang, sama gaya normal. Nah, di sini kita mulai dari momen terlebih dahulu. Oke, gaya momen. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan melihat titik di ujung nih. Kita tinjau titik A sama titik C. Nah, titik A sama titik C pasti berkaitan dengan free body AC. Maka untuk mendapatkan nilai di titik A sama di titik C, kita harus membuka free body AC. Buka free body AC. Nah, ini merupakan free body AC. Kemudian kita lihat berapa nilai momen di titik A sama di titik C. Nah, di sini ketahuan nih. Ternyata momen di titik A nilainya 0 kN dan momen di titik C nilainya 70,8456 kN. Nah, baru kita gambarkan. Nah, di sini kita kasih dulu titik. Ini kan 0 tadi, momen di titik A 0, momen di titik C 70,8456. Nah, kemudian muncul pertanyaan, garisnya ini parabola atau garis linear? Nah, garis parabola atau linear kita lihat dari bentuk persamaan momennya. Nah, oke. Ternyata persamaan momen merupakan persamaan pangkat 2 atau kuadrat. Nah, untuk penggambaran grafik pada persamaan kuadrat, maka bentukan grafiknya itu parabola atau lengkung. Maka karena ini berhubung merupakan persamaan kuadrat, persamaan pangkat 2, maka grafiknya berbentuk parabola. Nah, ini ngelengkung. Berbeda dengan soal sebelumnya. Soal sebelumnya persamaannya pangkat 1. Persamaan pangkat 1 maka linear. Akan tetapi tadi kita udah ngecek free body AC merupakan persamaan pangkat 2. Maka gambarnya merupakan gambar parabola. Nah, garisnya merupakan garis parabola. Oke, udah dapat AC nih. Kita masuk ke mendapatkan nilai D, B, sama E. Masuk ke dapatin nilai D dulu deh. Buka free body CD. Nah, mari kita buka free body CD. Nah, free body CD ini. Free body CD berarti yang kita dapatkan nilai MC. MC tadi 70,8456. Oke, sama MD 68,9838. Dapat nih. Maka kita balik ke gambar. Kita kasih titik-titik dulu. MC udah dapat tadi, udah dikasih titik kan, 70,8456. MD nilainya 68, pasti lebih pendek terhadap struktur dibanding 70. 68 kan lebih pendek dibanding 70 tuh. Maka kira-kira di sini kita titikkan. Nah, setelah kita titikkan, tiba-tiba muncul pertanyaan, ini apa ini? Nah, ini adalah momen maksimum yang telah kita cari tadi. Nah, momen maksimum tadi kan terjadi di free body CD. Maka untuk mendapatkan nilainya, kita buka free body CD. Nah, free body CD, buka momen maksimum. Ini kan free body CD nih. Buka momen maksimumnya. Nah, ini momen maksimum. Nah, ternyata momen maksimum terjadi ketika jaraknya 1,4207 meter dari titik C dan nilainya
senilai 78,7479 kN meter. Nah, ini nilainya, ini jaraknya. Oke. Maka kita gambarkan. Nah, tadi momen maksimum tuh terjadi di 1,4 sekian dari titik C kan? 1,4 sekian meter dari titik C. Dan nilainya 78,7479. Artinya pasti lebih jauh dari titik 70 dan titik 68. Nah, kenapa dibilang momen maksimum? Karena ini adalah momen paling besar yang terjadi di struktur. Makanya penggambarannya kayak gini. Nah, kemudian kita harus ngecek lagi bentukannya itu parabola atau linear. Nah, kita cek free body CD. Buka free body CD lagi. Nah, ini free body CD. Nah, lihat persamaannya, persamaan momen. Persamaan momen ternyata merupakan persamaan kuadrat, maka 2. Maka grafik yang kita buat garisnya merupakan garis parabol atau lengkung. Nah, kayak gini. Sip. Oke. Selesai. Maka kita harus mengetahui nilai di titik B dan titik E lagi. Nah, kita buka free body DB atau free body EB aja dulu. Kita buka free body EB. Nah, ini merupakan free body EB. Maka momen di E dapatnya nilainya 0 dan momen di B dapatnya nilainya 33,9889. Maka kita kasih titik-titik dulu. Nah, momen di E tadi 0. Oke, kasih titik dulu. Momen di B tadi 33,9889. Lalu kita harus menentukan jenis garisnya ini linear atau parabol. Oke, kita buka free body BE tadi. BE. Nah, ini ternyata di persamaan momen, nih persamaan momennya merupakan persamaan pangkat 1. Maka gambar grafiknya merupakan grafik linear atau garis lurus. Nah, maka di sini gambarnya garis lurus. Oke. Kemudian kita buka lagi free body BD. Nah, walaupun kita udah dapat nilai B sama udah dapat nilai D sama dapat nilai B, udah kita titikkan dengan berdasarkan free body yang sebelumnya, tetapi kita harus menentukan garis apa sih yang berada di DB, apakah lurus atau parabol. Maka kita buka free body BD. Ini merupakan free body BD. Lihat persamaan momen. Ternyata persamaan momennya merupakan persamaan pangkat 1. Maka garis yang kita buat merupakan garis linear. Nah, ini. Maka ini merupakan garis lurus atau linear. Oke, sampai di sini semoga cukup paham di penggambaran momen. Nah, tak kalah pentingnya lagi, saya ingatkan bahwa momen gambarnya bernilai positif ketika berada di bawah struktur dan bernilai negatif ketika berada di atas struktur. Karena ini nilainya positif, ini 70, ini 78, ini 68, ini 33, maka penggambarannya di bawah struktur. Ini strukturnya, penggambarannya di sini di bawah nih, karena dia positif. Nah, kemudian jangan lupakan arsiran. Nah, arsiran positif adalah arsiran vertikal, sedangkan arsiran negatif merupakan arsiran horizontal. Nah, karena ini positif, maka kita ngarsirnya vertikal. Oke. Nah, sampai di sini untuk diagram momen telah selesai kita kerjakan. Kita lanjut ke diagram lintang. Nah, di diagram lintang ini kita harus mengetahui lintang di A berapa nilainya dan lintang di C berapa nilainya. Nah, kita buka free body AC. Free body AC.
Nah, free body AC. Ternyata nilai lintang di A sama dengan 36,1132 dan lintang di C 13,9543. Maka kita kasih tanda. Pertama itu 36, yang kedua 13. Oke. Nih. Ini adalah 36, ini kasih sini 13. 13, sekian tadi kan. Nih, ketinggalan saya nulisnya nih. Di titik ini ya. Titik nih. Nah, 13, sekian nih. Nah, lalu kita harus ngecek persamaan dari lintangnya, lintang free body AC. Nah, ternyata persamaan dari lintangnya merupakan persamaan pangkat 1. Maka garis yang tercipta adalah garis linear. Nah, maka ini merupakan garis linear. Oke, kemudian kita cek berapa sih lintang yang ada di titik D berdasarkan free body CD. Kita buka free body CD. Nah, ini free body CD. Oke, di free body CD ternyata nilai lintang LC sama dengan 11,1243 dan LD sama dengan min 12,3657. LC-nya 11,1243, LD-nya min 12,3657. Maka kita buatkan. Ini tadi 11, sekian kan? Ini min 12,3657. Nah, lalu ini merupakan titik apa? Nah, ingat pelajaran tadi. Momen maksimum terjadi ketika lintangnya sama dengan 0. Maka momen maksimum itu pas bertepatan terjadi ketika lintangnya berada di titik 0. Nah, ini kan nggak ada nilai nih di titik nih. Pas terjadi momen maksimum. Nah, makanya seperti itu. Semoga cepat dipahami ya. Kemudian kita lihat. Ini kan garis linear nih. Kita cek apakah dia linear dengan persamaan lintang di free body CD. Nah, ternyata persamaan lintang di free body CD adalah persamaan pangkat 1, maka dia linear. Maka betul penggambaran kita. Nah, nih, maka dia linear. Oke, sip. Nah, oke. Kita lanjut ke lintang DB. Nah, di lintang DB kita buka free body D sama B. Free body DB. Oh, bolehlah lanjut di free body DE dulu supaya berurut sesuai dengan gaya dalam kita. Nah, ini free body EB. Free body EB. Nah, free body EB lintangnya ternyata nggak ada variabel. Artinya lintang di E sama dengan lintang di B. Nilainya min 5,83. Maka kita gambarkan. Nah, lintang di E sama dengan lintang di B 5,83. Oke, dapat nih. Kemudian tinggal digaris saja. Nah, karena ini sejajar, maka garis lurus saja. Kemudian buka free body DB. Nah, free body DB ini free body BD lintangnya ternyata tanpa variabel. Artinya lintang di B sama dengan lintang di D. Nah, nilainya min 12,3657. Maka tinggal kita gambarkan. Nah, min 12,3657, min 12,3657. Kita garis saja. Nah, pasti nanti muncul pertanyaan. Bang, kok di free body BE lintang B-nya min 5,83 sedangkan di free body DB nilai LB-nya lintang B-nya min 12,3657. Nah, kalau
berkaitan dengan lintang itu tidak apa-apa berbeda. Berbeda dengan si momen. Si momen antara free body satu dengan free body yang lainnya harus berkaitan. Nah, misalkan nih kayak tadi free body AC kan menghasilkan momen C dan free body CD juga menghasilkan momen C. Nah, momen C di free body AC harus sama dengan momen C di free body CD. Nah, sedangkan untuk lintang dia nggak terikat begitu. Jadi misalkan lintangnya satu min 5,83, satu lagi min 12, lintang di B ya, lintang di B min 1 min 12, di free body satu lagi ya 5,83, itu nggak apa-apa. Nah, kalau momen itu emang tidak boleh. Nah, kemudian kalau di lintang sama di normal, misalkan nih struktur, gambaran positifnya itu berada di atas struktur dan gambaran negatifnya itu berada di bawah struktur. Nah, kita lihat nih 36 artinya dia berada di atas struktur. Makanya di sini positif letaknya, arsirnya arsir positif. Sedangkan minus ini kan berada di bawah struktur. Kalau lintang berada di bawah struktur minusnya. Maka ini arsirannya tuh arsiran horizontal karena dia minus. Oke. Nah, untuk normal bagaimana? Nah, kebetulan di struktur ini tidak memiliki nilai normal. Nah, sehingga cukup buat garis lurus aja. Ini menandakan gaya normal tidak terjadi di struktur ini. Oke. Mungkin sampai sini cukup jelas dan cukup paham. Silakan adik-adik pelajarin lagi, ulang-ulang lagi. Semoga bisa mengerti ya dan menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.